Ya, saya ditanya sama kementerian, Pak Muji, ini banyak. Pak Muji tahu nggak tanggal berapa sekarang? 31 Desember. Banyak kontrak-kontrak nggak selesai Pak Muji ini. Gimana menurut Muji? Kontrak-kontrak nggak selesai, kalau memang masih ingin selesai, ya diteruskan saja. Yang tampilan Kalau itu kita salahnya penyedia, kenakan denda keterlambatan. Dalam hukum mungkin adalah hukum-hukum perdata pengadaan. Tidak perlu harus sampai menjadi hukum-hukum pidana, bahkan tindak pidana korupsi. Tetapi kalau ini nggak bisa kita wujudkan, ya percuma saja. Karena nanti akan dinilai sebagai Undang-Undang Tipikor. Jadi yang perlu diubah adalah Undang-Undang Tipikor. Tetapi Bapak Ibu merubah Undang-Undang Tipikor mungkin percuma. Karena sudah keluar lagi namanya Undang-Undang KUHP Pidana. Yang isinya sama dengan Undang-Undang Tipikor. Harusnya yang diubah adalah KUHP Pidana. Ya kita kemarin tidak mengawal undang-undang pidana. Harusnya undang-undang pidana itu yang diwujudkan bagaimana yang sifatnya kejahatan penganiayaan itu harusnya terapplisit muncul di sana. Ya, oke lanjut. Next. Berikutnya, karena saya tidak bisa berikan solusi terbaik, bahkan tidak bisa merubah undang-undang, mengusulkan undang-undang dan sebagainya, saya menawarkan 5L ini. L pertama apa? Udahlah, luruskan niat. Luruskan niat. Pertanyaan saya, ketika Pokjanya jujur, ketika Pokjanya kompeten, menghasilkan penyidik yang bagus, ya, kemudian berkontrak dengan PPK, PPK-nya bagus, PPK-nya kompeten, PPK-nya tidak terima uang, sama Pokjanya juga tidak terima uang, kontrak selesai, tidak terlambat, kontraknya bagus. Masih ada nggak korupsi? Kebanyakan orang menjawab tidak, tetapi saya menjawab bisa. Bisanya di mana? Ketika usulan anggaran, misalkan pengadaan alkes 18 miliar, yang mengusulkan kepala dinas disetujui oleh DPRD. Pak, nanti tendernya gimana, Pak? Tendernya pakai tender atau pakai katalog e-forecasting, Pokjanya atau pejabat pengadaannya atau PPK-nya udah jujur, baik, dan sebagainya. Oh gitu, Pak. Jadi kamu nggak usah ngasih ke mereka lah. Oh gitu, Pak. Terus gimana? Nanti supaya kami bisa ditunjuk, ya udahlah kamu arisan aja lah, saling mengatur diri. Siapa yang bisa menang, silahkan menang. Oh gitu ya. Jadi nggak ada masalah Pak ya dengan Pokja sama BPK. Nggak ada. Selesai. Jadi BPK-nya jujur, Pokjanya jujur, terpilih penyidik bagus, kontrak nggak terlambat. Ternyata di mereka Pak korupsinya. Ya, kepala daerah yang manggil, kepala daerah, kepala daerah ini manggil penyidik. Kamu berkontrak ya. Berapa kemarin Pak? 17 miliar Pak. Untung berapa kamu? Kalau 7 miliar. Ya untung 3 miliar lah Pak. Ya 3 miliar, kasihlah kita 1 miliar. Bapak semua, enggak, sama, mohon maaf ya, sama oknum dewan. Sama kepala dinasnya. Ya saya 600, mereka 200. Ya seperti itu. Jadi Pokja jujur, PPK jujur, ternyata masih bisa korupsi juga. Ya udahlah, kita luruskan niat saja. Yang kita lakukan adalah ahsanu amalah, kebaikan. Ya. Berikutnya, kita harus melakukan legal update. Setiap paket, contoh tadi paket pengadaan alat kesehatan, kita cari peraturan terkait dan terkininya. Baik HPS-nya peraturannya apa, baik peraturan pengadaannya apa, kontraknya apa. Nah, itu kita koleksi peraturan-peraturan terkait dan terkini. Berikutnya logika terbaik. Kalau pengadaan 17 miliar, siapa penyedianya? Apakah usaha kecil atau non kecil? Ya. Oh, itu biasanya Pak non kecil. Nah, itu logika digunakan. Ya. Kalau pengadaannya 17 miliar, 18 miliar, mungkin ada diskon dan sebagainya. Alatnya bagaimana, suruh presentasi dan sebagainya. Berikutnya, lengkapi kertas kerja dan dokumentasi. Nanti kalau diperiksa, dokumen itu lengkap. Dokumen yang akan berbicara daripada mulut kita. Berikutnya, alat tadi Pak, ternyata belum dites Pak. Belum ada pasien yang menggunakan alat. Nanti gimana? Nah, kita beri catatan. Ya, supaya lunas tidak bermasalah. Penyedia bikin pernyataan bahwa kalau alat nanti tidak berfungsi dan sebagainya, masih tanggung jawab Anda. Ketika alat ini ternyata jadi teman audit mahal,
menjadi tanggung jawab Anda. Nah, dia buat pernyataan supaya nanti lunas tidak bermasalah. Nah, berikutnya pengadaan juga jangan kosong. Anda lakukanlah next berikutnya mitigasi risiko. Ya, mitigasi risk. Kontrak jangan berakhir 31 Desember. Kontrak itu kalau bisa berakhir 30 November saja. Itu namanya mitigasi risk. Ya. Kalau di semester yang kedua mungkin tidak memberi uang muka. Supaya yang ikut adalah penyedia yang serius. Waktu pelaksananya 120 hari. Bisa nggak dibuat hanya 90 hari saja? Denda dari nilai kontrak, jangan dari bagian kontrak. Itu namanya mitigasi risk. Tidak memberi uang muka. Itu mitigasi risk. Berikutnya avoid risk. Ya, kita melimpahkan ya peran-peran untuk mengetes, memeriksa kepada ahlinya, kepada konsultannya. Ya, konsultan bertanggung jawab ya terhadap pemeriksaan. Berikutnya kita transfer risiko. Kita minta pendampingan dari inspektorat, dari BPKP, dari LKPP, ya, dan sebagainya. Yang keempat, kita menerima risiko. Ketika barang diterima, tetapi belum diuji coba, belum sebagainya, padahal posisi sudah 30 Desember, ya sudah jangan dibayar. Karena belum kita tes dan sebagainya, belum diperiksa lagi dan sebagainya. Ya kita terima risiko, mungkin penyedia marah-marah, mungkin kepala dinas marah, mungkin kepala daerah marah, menteri marah, ya nggak apa-apa. Kita terima risiko, paling-paling kita dimutasi ke kecamatan paling jauh, ya nggak apa-apa. Itu namanya accept risk. Daripada kita bayar, nanti ternyata terjadi kerugian negara, kita yang dipersalahkan. Ya, accept risk. Jadi strateginya apa? Selamatkan pekerjaannya, selesaikan pekerjaannya, bayarnya nanti dulu. Ya, jadi kalau masalah membayar itu nanti dulu. Tapi kalau masalah prestasi, kita harus sukseskan prestasinya, selesaikan kontraknya, bayarnya nanti dulu. Saya libatkan dulu inspektorat, libatkan BPKP, LKPP, dan sebagainya. Inspektorat, LKPP, BPKP nggak bisa, oke, tuntut saja saya di pengadilan perdata. Silakan kamu nuntut pengadilan perdata karena nggak dibayar-bayar. Daripada saya dibayar, ternyata saya salah bayar, kita dituntut di pengadilan tipikor. Jadi kita tinggal milih apakah perdata ataukah tipikor. Jadi kita hati-hati di pembayarannya. Berikutnya, mitigasi kita monitoring. Ya, monitoring berarti kita punya alat-alat pengendalian. Kita ada rapat persiapan pelaksanaan kontrak, ya, PCM dan sebagainya. Kita rajin melakukan evaluasi. Bisa setiap bulan, bisa setiap 2 minggu, bisa setiap mingguan. Berikutnya, proses pengadaan harus dimaknai understand risk. Kita sadari ada risiko, ada benturan kepentingan. Benturan kepentingan antara para penyedia, benturan kepentingan antara pimpinan kita, mungkin dengan dewan dan sebagainya, kita sadari itu. Ya, jangan sampai kita tidak tahu ada risiko-risiko itu. Jadi kalau singkat namanya ini matamu. Mitigasi risk, avoid risk, transfer risk, accept risk, mata. Monitoring, policy, dan sebagainya. Harus kita punya. Jadi kalau bisa kita punya kertas kerja. Kertas kerja 5L sama matamu ini di setiap paket-paket pengadaan. Ya. Saya pikir ini aja pengantar diskusi siang hari ini. Mohon maaf mungkin kalau belum memenuhi harapannya di kalangan komunitas anti korupsi. Malah saya mendistribusi ya bahwa korupsi itu harusnya bukan secara luas itu harus dimaknai secara khusus di pengadaan barang jasa. Demikian Pak Devin, Pak Sasyo, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa diskusi yang bertanya sama Pak Sasyo nanti akan dicatat mau dikasih buku katanya. Silakan Wih, lanjut, Devin. ya, terima kasih Pak Muji atas paparannya yang sangat komprehensif ya. Yang dilakukan adalah memang benar-benar sebuah fenomena yang ada saat ini ya, yang sama-sama kita rasain para pelaku pengadaan lain ya Pak ya. Baik, saat ini kita masuki ke tahap sesi tanya jawab bagi rekan-rekan para sobat kredibel yang ingin bertanya atau mungkin ingin mengajukan pendapat, diskusi, bisa silakan, bisa acungkan tangan, raise hand.
silakan Bapak jika ingin ada yang tanyakan atau mungkin ini di awal-awal sebagai pematik mungkin Master Sastio ingin ada yang perlu digali lagi lebih dalam dari Pak Budi Santosa. Silakan Master. Terima kasih Mas David. Eh, saya tertarik tadi Pak, apa namanya, terkait tentang yang kerugian negara itu Pak. Kebetulan kan saya memang sekarang ini selain menjadi pengelola pengadaan di instansi, saya juga penyuluh anti korupsi. Nah, kami tuh diberikan pendidikan Pak, pendidikan anti korupsi dasar di KPK gitu. Sayangnya, entah saya yang luput ya atau tidak gitu ya. Yang tadi Bapak sampaikan itu nggak saya dapatkan, nggak kami dapatkan di pendidikan dasar itu. Mungkin memang orientasinya berbeda ya. Kalau kami penyuluh itu eh, didesain atau disetting untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak melakukan korupsi, memperkenalkan korupsi. Nah, cuman ketika kita memperkenalkan korupsi, khususnya pada jenis korupsi yang kerugian negara, setelah saya mengikuti paparan dari Pak Muji dan diskusi-diskusi sebelumnya, Pak, di WA Group, di banyak WA Group, saya jadi kepikiran ini harusnya ya seperti kami penyuluh anti korupsi pun harus dapat ya, dapat tambahan kompetensi terkait uh, sebenarnya kerugian negara ini gimana sih, delik-delik kerugian negara ini. Karena ya seperti kita ketahui ya banyak Bapak Ibu Sobat Kribel juga dapat infonya banyak orang yang sudah dikriminalisasi dengan pasal 2 dan 3 ini Pak. Nah, saya cuma mau tertarik sama ini Pak, cerita tentang salah satu legenda juga saya nyebutnya, legenda pengadaan kita yang lain ya selain Pak Muji nih, yaitu almarhum Pak Agus Kuncoro. Beliau adalah salah satu yang mungkin yang memperjuangkan terkait apa penambahan waktu pekerjaan dan apa namanya ya ini ya perihal kerugian negara dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Cuman sayangnya beliau dalam bahasa saya menjadi martir ya untuk itu harus mendekam di penjara. Nah, sebenarnya Pak Muji boleh cerita nggak ke kita? Karena mungkin banyak dari kita yang masih muda-muda nih Pak, seperti Mas Devin baru 3 tahun di pengadaan, mungkin belum kenal sama Pak Agus Kuncoro almarhum. Sebenarnya apa ya kejadian yang dialami oleh beliau gitu Pak? Kasusnya seperti apa gitu Pak? Sehingga beliau sampai menjadi terpidana kasus korupsi. Ya, kalau nggak salah kejadiannya 15 tahun yang lalu ya, tahun 2010 lah. Jadi saya termasuk yang ditelepon oleh Kementerian Keuangan. Jadi waktu itu anggaran kita masih masa Presiden SBY kan, itu 400 triliun APBN kita. Ternyata tahun 2010 itu meningkat, ya dari terus meningkat sampai tahun 2010 itu meningkat 5 kali lipat menjadi 2.000 triliun. Jadi luar biasa APBN kita tuh dari 400 triliun menjadi 5. Nah, jadi banyak. Di tahun 2010 itu ya saya ditanya sama kementerian, Pak Muji, ini banyak. Pak Muji tahu nggak tanggal berapa sekarang? 31 Desember. Banyak kontrak-kontrak nggak selesai Pak Muji ini. Gimana menurut Muji? Kontrak-kontrak nggak selesai, kalau memang masih ingin selesai, ya diteruskan saja. Yang tampilan Kalau itu kita ya. salahnya penyedia, kenakan denda keterlambatan. Terus ditanya Pak Muji, yang melebihi tahun, ada nggak aturannya? Nggak ada. Loh, Pak Muji kok pendapat seperti itu? Ya, kan saya berpikir kan kerugian negara. Seandainya ini melebihi tahun, ya kenakan denda. Kalau kenakan denda kan nggak terjadi kerugian negara. Nah, ternyata pendapat saya tidak dipegang, apa tidak menjadi regulasi, Pak ya. Maka banyak proyek-proyek yang diputus di tahun 2010. Tetapi Agus Kuncoro ini, ya, ketika dia sebagai PPK, dia bangga, Pak.
bangga melihat bangun gedung nilainya berapa sih, 7 miliar waktu itu, besar ya, 7 miliar dan sebagainya. Ternyata melibatkan banyak tukang di situ.